Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wong Alas Kendeng, ada pepatah mengatakan siapa yang semangat menanam pasti segera memanen. Masih bersama channel Sahabat Petani. Kali ini kita akan berbagi pengalaman budidaya tomat varietas Servo di lahan 1/4 bahu bersama Pak Gusari yang membudidayakan tomat kurang lebih sebanyak 1.200 batang. Awalnya adalah lahan ditanami bawang merah, kemudian dilanjutkan dengan tanam tomat, dan kondisi saat ini mulai berbunga dan berbuah yang dirawat dengan intensif. Meskipun oleh petani dirasa kurang maksimal pertumbuhannya, namun kebetulan pada saat ini budidaya kali ini harga panen tomat cukup bagus. Seperti apa ceritanya? Mari kita ikuti perbincangan berikut ini, dan jangan lupa ya, selalu subscribe, like, komen, share, dan tekan lonceng notifikasi. Let's go. Sahabat Wong Alas Kendeng, saat ini kita berada di Desa Winong, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Kebetulan ini di lahan budidaya tanaman tomat yang sangat luar biasa. Ini pertumbuhannya. Supaya kita mendapatkan informasi, kita langsung berbincang-bincang dengan Pak Gusari. Pak Gusari, selamat siang nggih. Selamat siang. Sehat nggih Pak Gusari? Ini kenapa kok panjenengan memilih budidaya tanaman tomat di lahan jenengan? Biasanya kan tanam bawang merah, Bro. Karena bibit mahal dan yang untuk permodalannya sedikit, kita coba untuk tanaman tomat gitu. Ini luasannya kira-kira berapa nih Pak? Seperempat bahu nggih. Yeah. Ini membutuhkan berapa bibit tanaman tomat nih? Kurang lebihnya jumlahnya? Kurang lebihnya ya 4 kotak. 4 kotak, satu kotak berisi 400-an. Oh, berarti persemaian jadi nggih? Yeah. Jadi tidak membuat persemaian sendiri nggih? Langsung jadi. Nggih. Jenisnya apa nih? Servo nggih. Yeah. Kenapa kok memilih jenis servo, Pak? Servo itu buahnya tidak terlalu besar. Yeah. Terus rata-rata itu cepat corone, buahnya banyak. Kalau kan ada yang besar tapi buahnya jarang, terus ada yang buahnya banyak tapi kecil. Kalau ini kan buahnya itu sedang gitu. Oh gitu nggih. Nggih, jadi kalau satu kotaknya harga berapa Pak? Satu kotaknya itu 130. Oke, sangat luar biasa ini pertumbuhan. Ini sudah berumur berapa nih? Ini berumur tanaman jenengan 45 hari. 45 hari setelah tanam nggih. Ini kurang lebih berapa hari lagi bisa panen? Paling ya masih ada 2 mingguan lah. 2 minggu lagi nggih. Sudah berpengalaman di budidaya tomat nggih. Jenengan nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Terus kemudian bagaimana proses penanaman tomat yang telah dilakukan panjenengan ini? Awal mula persiapan lahan nggih. Pengolahan lahan. Harus dibikin gulutan gitu. Iya, harus. Pakai mulsa nggih. Memang gulutan ini kan bekas bawang merah. Oh, bawang merah nggih, terus baru dilanjutkan dengan kultivator, dicacah atau terus kita langsung di plastik itu. Nah, ini biar bedengan itu ada manfaatnya, kita rapatkan, terus nanti untuk jalan air ini bisa tanami padi gitu. Biar nanti double ini semacam mina nggih. Mina padi tomat, mina padi ngoten nggih. Terus kemudian pupuk dasar ada Pak? Pupuk dasar yang digunakan apa nih Pak? NPK sama TS gitu. Dengan perbandingan 1 banding, ini poskanya 1 sak. Dan terus untuk TS-nya itu 25 kilo. 25 kilo gitu. Ini dengan cara ditabur dasar ditabur. Terus kita susulan, untuk kita biasanya memakai KNO putih, KNO merah itu. Itu paling dikocor, paling dapat segini, paling 3 pes sudah cukup. Oh, sudah cukup nggih. Jadi mulai sebelum ditanam ini ada pupuk dasar tadi ya. Terus kemudian ini jenengan atur jarak tanam berapa ini tomate jenengan? Ini jarak 50
Berarti harus sesuai dengan mulsa ya, lubang mulsa ya, sesuai mulsa. Kita pesan mulsa itu kan ada macam-macam jaraknya. Ya, ada yang 50, 55 dan 60. Ini panjenengan memilih yang 50. 50. Tadi 45 hari setelah tanam ini ya. Iya. Terus kemudian selama tanam sampai sekarang ini sudah dilakukan pemupukan berapa kali, Pak? Ini 3 kali ya. 3 kali, setiap 1 minggu sekali. Enggak, yang penting kata seperti pengen dipupuk ya dikasih pupuk. Oh gitu, ya. Dengan cara ditabur tadi ya, disiram, dikocor, dikocor. Terus hama penyakit yang pernah dijumpain jenengan apanya? Paling banyak untuk tanaman tomat. Untuk tanaman tomat biasanya itu trip. Cara mengatasinya? Paling kita gunakan yang berbahan aktif. Apa itu yang berbahan aktif seperti saya sebut merek aja ya, atau bahan aktif. Tidak apa-apa. Kalau kita sebut merek itu biasanya pakainya Dimolis gitu. Itu yang disenangi petani sini, Dimolis. Untuk mencegah trip tadi. Iya, trip. Hama penyakit yang lain? Ya ada paling ya itu ada jamur dikit-dikit ini. Jamur nih biasanya. Oh gitu. Itu yang diserang daunnya. Iya, daun agak keras gitu. Kalau lalat buah tidak ada ya? Belum. Lalat buahnya biasanya nanti kalau sudah mulai ada yang sudah tua itu biasanya baru datang. Nah terus kemudian cara mengatasinya kalau lalat buah? Yang kita pakai insek yang berbau nyengat itu. Oh gitu, beli di toko ada itu untuk khusus lalat buah itu ada. Kalau menurut panjenengan ini kira-kira kita membudidayakan tanaman tomat ini menguntungkan atau tidak? Ya harapannya harga. Menguntungkan tergantung harga. Biasanya tuh kalau tomat itu di harga di bawah 3.000 itu tidak untung. Kalau di atas 3.000 sampai 5.000 itu biasanya kembali modal. Tapi kalau 5.000 ke atas baru untung. Harga terakhir berapa Pak ini kemarin itu ini kalau boleh tahu? Ini 8.000. 8.000 ini berarti harga bagus Iya. Itu waktu yang itu pertama itu 12.000, terus 11, terus turun lagi Ini sudah mentok stabil 8.000 Kalau harapannya panjenengan untuk harga? Ya kita mengikuti pasar. Yang jenengan harapkan? Ya harapkan yang mahal. Yang istilahnya yang logis. Itu berkisar yang logis paling minimal 8.000 Minimal ya 6.000. Ya alhamdulillah. 6.000 lah caranya itu kita sudah lumayan. Tadi yang digunakan pupuk apa saja Pak? Pakai yang NPK itu yang subsidi. Yang subsidi NPK ya? Iya, yang untuk pupuk dasar tadi. Tapi ini untuk susulan kita pakai yang NPK Pak Tani 1616. Oh 1616, yang subsidi yang NPK biasa itu ya. Mendapatkannya mudah? Alhamdulillah, sahabat semua, ternyata di Desa Winong untuk mendapatkan pupuk subsidi ini tidak sulit. Banyak. Terus kemudian kebutuhan air untuk tomat bagaimana Pak? Kebutuhan modelnya air, disiram atau hanya di paling kita 1 minggu kita siram di batangnya, di lubangnya itu. Mulai panen pertama hingga daur ini kurang lebih itu bisa dipanen berapa kali? Kalau normal itu biasanya itu sampai 15 kali, 20 kali juga bisa. Sudah bisa ada tenggangnya 1 hari. Berarti setiap 2 hari sekali sampai hari ini tadi hari Selasa ya. Biasanya nanti ini memetik atau panen, besok Kamis kita panen, terus Sabtu kita panen gitu, gang 1 hari 1 hari. Rata-rata 1 kali panen itu mendapatkan berapa kilo? Nah, kalau pengalaman nih panjenengan, kadang kita dulu lihat kondisi, kondisi tanaman itu subur enggaknya, atau ini kan kurang subur ini, agak kurang subur lah. Yang jelas menguntungkan gitu Alhamdulillah. Terus kemudian pemasarannya sangat mudah. Mudah. Tinggal di situ nanti diambil sendiri. Ada bakul tidak dijual sendiri di pasar terlalu kita nggak bisa bekerja yang lain. Tapi kalau tenaga panen panjenengan sendiri kalau atau bakul kita tenaga yang perempuan itu kan agak murah kalau yang tenaga laki-laki kan mahal. Terus kemudian kalau apa istilahnya, mulai dari awal panen hingga daur
itu bisa menghasilkan berapa ton untuk lahan seluas ini, Pak? Prediksi jenengan. Nah, kurang lebihnya. Kita nggak terlalu terlalu dipesil tuh, beda kan. Kalau padi kan sekali panen gitu. Kalau tomat itu belum tentu, kadang itu banyak, terus ada untuk bunganya itu pada rontok sehingga berkurang panen, itu juga jadi karena ini menggunakan perangsang buah. Kita pakai nggih. Iya. Apa itu, Pak? Kita pakainya untuk ini pakai yang Ambition nggih. Ya, dengan cara disemprot nggih, dari Bayer nggih. Terus kemudian ciri-ciri tomat itu siap untuk dipanen ini cirinya bagaimana, Pak? Ya kalau sudah menguning ya, mulai menguning sampai merah itu ya. Terlalu tua, kalau terlalu tua agak bagus, itu banyak yang lonyot. Oh, gitu ya. Biasanya yang kuning yang nyadam gitu. Nah, terima kasih Pak penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi petani lain. Kita kembali ke channel Wong Alas Kendeng.